Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi bersama Kak Iman tentunya di channel Kelas Mandiri. Selamat datang di Kelas Mandiri. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita masuk di tema 7, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Kemarin Kak Iman sudah menjelaskan bagaimana kalor mengubah suhu benda. Nah, pada percobaan selanjutnya atau di pembelajaran yang kedua ini, kita akan membuktikan atau mempraktekkan bagaimana suhu atau kalor bisa merubah wujud benda itu. Nah, berikut ini perubahan wujud benda yang diakibatkan oleh intensitas sinar matahari. Nah, langkah pertama yaitu kalian siapkan es batu, lalu letakkan di mangkuk ya, wadah. Nah, sebelum kalian letakkan, jangan lupa untuk dihancurkan dulu batu esnya menjadi bagian-bagian yang kecil ya. Nanti setelah itu kalian letakkan di mangkuk. Nah, setelah itu kalian bawa keluar lalu taruh atau jemur di luar ruangan yang terkena sinar matahari. Nah, perhatikan bagaimana es batu tadi apakah akan mencair atau masih dalam bentuk semula. Nah, lalu kalian amati kenapa es batu yang tadi itu bisa mencair. Nah, contohnya itu seperti gambar berikut ini. Nah, demikianlah tadi percobaan yang sudah kita lakukan. Banyak sekali peristiwa di sekitar rumah kalian yang bisa kalian amati dalam bentuk perubahan wujud benda. Nah, kita akan masuk di peristiwa menjelang dan sesudah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, langsung saja simak video atau bacaan teks berikut ini. Oke, setelah mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu, bangsa Indonesia mempersiapkan dirinya untuk merdeka. Nah, perundingan diadakan di antara para pemuda dengan tokoh-tokoh tua maupun di antaranya adalah para pemuda sendiri. Walaupun demikian, antara tokoh pemuda dan golongan tua sering terjadi perbedaan pendapat. Nah, akibatnya terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra dibawa pemuda ke Rengas Dengklok. Nah, agar tidak terpengaruh oleh Jepang, tujuan mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah melalui perdebatan dan ditengahi Ahmad Subarjo, menjelang malam hari, kedua tokoh Bung Hatta dan Bung Karno akhirnya kembali ke Jakarta. Rombongan Soekarno-Hatta sampai di Jakarta pada pukul 23 waktu Indonesia Barat atau jam 11 malam. Soekarno dan Hatta setelah singgah di rumah masing-masing lalu bersama rombongan lainnya menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta atau tempat Ahmad Subarjo bekerja. Nah, di tempat itu mereka akan merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perumusan sampai dengan penandatangan teks proklamasi kemerdekaan baru selesai pada pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat atau dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, pada saat itu juga disepakati bahwa teks proklamasi akan dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun peristiwa setelah dibacakan teks proklamasi kemerdekaan sebagai berikut. Yang pertama, penyebaran berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Para pemuda menyebarkan berita proklamasi melalui berbagai cara. Nah, setelah peristiwa proklamasi, para pemuda juga ikut menyebar berita proklamasi ini dalam bentuk berbagai cara ya. Contohnya adalah seperti menyebarkan pamflet, mengadakan pertemuan dan menulis pada tembok-tembok. Selanjutnya, wartawan kantor berita Dome, sekarang kantor berita Antara, yaitu Sahrudin, berhasil menyelundupkan teks proklamasi dan diterima oleh kepala bagian radio, yaitu Waidan B. Valenewan. Teks proklamasi tersebut kemudian diberikan kepada Epus, untuk segera disiarkan melalui radio. Nah, berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui beberapa surat kabar, harian suara,
Asia di Surabaya adalah koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi. Nah, pihak pemerintah Republik Indonesia juga menugaskan para gubernur yang telah dilantik pada tanggal 2 September 1945 untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia di wilayahnya. Yang kedua, sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa penting yang menunjukkan dukungan rakyat secara spontan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia antara lain sebagai berikut. Nih. 1. Rapat raksasa di lapangan IKADA, Ikatan Atletik Jakarta, pada tanggal 19 September 1945 menyambut kemerdekaan. Yang kedua adalah usaha menegakkan kedaulatan juga terjadi di berbagai daerah dengan adanya tindakan heroik di berbagai kota yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia antara lain Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Aceh, Bali, Palembang, Kalimantan, Bandung, Makassar, Lampung, Solo, Sumatera Selatan, dan Sumbawa. Nah, itulah berbagai peristiwa setelah pembacaan teks proklamasi dilakukan. Dan juga ada tadi yang Kak Iman jelaskan juga ada peristiwa menjelang atau sebelum pembacaan teks proklamasi di mana Presiden Ir Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Hasdengklok dulu oleh para pemuda. Nah, gunanya agar tidak terpengaruh oleh pihak Jepang. Nah, lalu hal itu membuat sebuah peristiwa yang dinamakan dengan peristiwa Hasdengklok. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka. Nah, adik-adik, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 ini merupakan tonggak sejarah dan yang terpenting bagi Indonesia. Nah, adik-adik, untuk menularkan semangat perjuangan kemerdekaan Indonesia, silakan kalian lanjutkan lagu yang dinyanyikan oleh Kak Iman yang barusan. Dan berakhir sudah pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya Kak Iman mohon maaf apabila banyak kesalahan. Dan jangan lupa untuk like dan komen serta share kepada teman-teman kalian. Dan juga ajak keluarga juga untuk bergabung di channel Kelas Mandiri. Dan tak lupa Kak Iman mengingatkan selalu agar selalu rajin mencuci tangan, jaga jarak, dan mengenakan masker ketika keluar rumah. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.